dalam surat Rahman, bahwa setiap diri manusia diberi oleh Allah potensi nikmat, namanya fungsinya merasakan. Kalau kamu benar-benar mengikuti nikmatmu yang merasakan dalam dadamu, kamu akan jujur, maka rasa itu tiada dusta, ya toh? Rasa itu sama, kecil muda tidak mengenal usia, sama rasa itu. Nah, tentu kamu harus cerdas. Apa cerdas itu? Takwa. Takwa dalam dada kan. Nah, yang tahu dirimu, maka kamu jangan berpura-pura, karena berpura-pura itu bukan kecerdasan. Kalau kamu berpura-pura, tidak akan cerdas. Sekarang bilang begini, berpura kan akan kesulitan. Tapi kalau kamu apa adanya, jujur, akan cerdas. Itulah namanya takwa, gitu. Kamu taat atau berpura-pura taat, itu kamu yang dirimu sendiri. Dzalika wa may yu'azzim sya'airallahi fa innaha min taqwal qulub. Syair yang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa ba'd. Para pemirsa channel YouTube Yaimim Official dimanapun berada, selamat berjumpa kembali dengan saya Yaimim, ngaji filsafat, tasawuf, dan thariqah. Kali ini saya ingin menyampaikan hakikat kitab atau Alkitab. Yang kedua adalah Quran atau Al-Quran. Yang ketiga adalah Mushaf atau Al-Mushaf. Yang pertama adalah Alkitab. Kitab, apa itu kitab? Ini pertanyaan yang terpenting. Kitab tentu berbeda dengan buku, ya. Sekalipun penyebutan buku-buku dalam bahasa Arab itu banyak menggunakan kata kitab, tapi ketika menjadi bahasa Indonesia lalu jumbuh dengan kitab dalam artian sebagai marja utama beragama, itu sering jumbuh. Karena apa? Karena buku-buku filsafat yang ditulis dalam berbahasa Arab oleh kaum orientalis sekalipun, artinya orang-orang tidak beragama Islam, tapi tulisannya dengan bahasa Arab, itu disebutnya juga kitab, gitu loh. Atau misalnya ada kitab Kitabul Istima, misalnya kitab sosiologi misalnya, atau buku sosiologi. Nah, ini kalau tidak dipilah-pilah, kadang kita salah tunjuk sehingga tidak tepat dalam penggunaannya. Baiklah, Nabi Agung Muhammad SAW pernah menyatakan dalam sebuah hadisnya yang sangat terkenal itu, yaitu taraktu fikum amroini in tamassaktum bihima lan tadillu abada, kitaballah wa sunnata rasulih. Aku tinggalkan di dalam dirimu, aku wariskan ke dalam dirimu itu dua perkara. Kalau kamu berpegang teguh dengan dua perkara ini, dua hal ini, maka selama-lamanya kamu tidak akan tersesat. Dua perkara itu adalah kitab Allah wa sunnata rasulih. Ingat, ketika Nabi Agung Muhammad SAW menyatakan hadis ini, menyatakan ungkapan ini, tentu belum ada mushaf, belum ada Al-Quran yang jumlahnya 30 juz, belum ada pembukuan yang disebut dengan Quran yang berjumlah 114 surat dan seterusnya itu. Akan tetapi ini awal mula sudah dinyatakan bahwa ada dalam dirimu itu sebagai warisan dariku, dia dari Allah, ya kan? Dia dari kamu, dapat dari aku dari Allah. Itu namanya kitab. Itulah yang disebut dengan dzalikal kitab la raiba fih. Kitab itu tidak ada keraguan sedikit pun. Kalau kamu berpegang teguh dengan kitab itu selama-lamanya, kemudian kamu gunakannya dalam kehidupanmu, kamu benarkan, ya toh, kamu amanai, kamu jujur apa adanya, dan kamu cerdas, maka kamu tidak akan tersesat selama-lamanya. Kamu sediki, kamu amanai, kamu tabligh, kamu jujuri, dan kamu cerdasi, itu disebut dengan sunnah Rasul atau sunnahku. Artinya kamu membenarkan terhadap kitab yang ada dalam dadamu itu,
catatan kebenaran yang ada dalam dadamu itu, dialah yang disebut dengan iman, dialah yang disebut dengan ilmu, dialah yang disebut dengan nikmat, dialah yang disebut dengan takwa. 4 hal ini bila kau tepati, tidak kau khianati, kau sikapi dengan jujur, serta kau sikapi secara cerdas dan bijaksana, itulah namanya sunnah Rasul. Selama-lamanya kamu tidak akan tersesat. Sehingga dengan demikian maka kitab itu sudah ada pada diri Rasul, ya. Dia dari Allah kepada Muhammad disebut dengan wahyu, dari Muhammad kepada kita disebut dengan hidayah, berfungsi rahmah. Wa innahu lahudan warahmatun lil mu'minin. Sungguh kitab dari Allah kepada diri Nabi adalah wahyu, dari Nabi kepada diri kita adalah hidayah, wujudnya rahmah. Kenapa rahmah? Karena diri Rasul adalah rahmah. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Itu dalam surat 21 surat Al-Anbiya ayat 107. Jadi risalah Rasul yang kemudian dirisalahkan, diantarkan, disampaikan oleh Rasul, disebut hidayah kepada kita, itu berupa rahmah. Apa rahmah itu? Ya kasih sayang. Wa innahu lahudan wa rahmatun lil mu'minin. Dari Allah kepada Rasulullah namanya wahyu, dari Rasulullah kepada kita namanya hidayah berupa rahmah. Kalau kamu mukmin, itu dalam surat An-Naml, ya, surat ke-27 ayat 77. Sebelum ayat itu, ayat 76 disebutkan itu, inna hadzal qur'ana, ya toh, yaqussu ala bani Israil aksar ladihum fihi yakhtalifun. Bahwa Quran yang ini berarti bukan Quran ya, berarti bukan Quran yang di dalam hatimu. Jadi Quran yang fungsinya berupa hidayah, wujudnya rahmah itu tadi, itulah berupa Rasulullah. Dialah Rasulullah yang berlisan itu telah menceritakan, menjelaskan kepada Bani Israel tentang Bani Israel, di mana kitab-kitab Bani Israel itu mereka berselisih. Kenapa berselisih? Karena berpedoman pada tulisan, bukan Quran, bukan kitab yang terquran dalam dadamu. Mereka tulisannya ini berbeda, tulisannya berbeda, sehingga berselisih pendapat. Tapi kalau kembali kepada wa innahu lahudan wa rahmatun lil mu'minin, kitab yang ada dalam dadamu itu, kemudian kamu sunnai, kamu sidik, kamu ilmui, ya toh? Kamu tahu, kemudian kamu jujuri, dan kamu berlaku bijaksana serta cerdas, itulah sunnah Rasul. Maka kamu tidak akan tersesat selamanya, dan kamu tidak akan berselisih pendapat. Kamu menjadi berselisih oleh karena berpedoman pada tulisan, bukan kitab, bukan catatan, bukan mawuqira fil qalbi, yang dzalikal kitab la raiba fi, yang tidak ada ragu. Kalau ragu berarti bukan kitab. Kalau ragu berarti bukan kita. Maka tidak ragu itulah disebut dengan ilmu. Balwa ayatun bayyinatun fi suduril ladzina utul ilma wa ma yajhadu bi ayatina illa zalimun. Kamu tahu berarti enggak ragu. Dirimu itu enggak akan ragu kalau kamu menggunakan ilmumu. Kamu salah, kamu benar, kamu seperti apa, kamu tahu. Itulah ilmu namanya dalam dadamu. Itu dalam surat Al-Ankabut surat ke-29 ayat 49. Ilmu namanya. Kamu merasakan itu dalam dadamu merasakan. Dan kalau kamu benar-benar mengikuti rasa itu, itulah sunnah, gitu. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Ini disebutkan dalam surat Rahman surat ke-55 ayat 13, 16, 18 dan seterusnya. 31 kali diulang dari jumlah ayat 78 ayat dalam surat Rahman. Bahwa setiap diri manusia diberi oleh Allah potensi nikmat, namanya fungsinya merasakan. Kalau kamu benar-benar mengikuti nikmatmu yang merasakan dalam dadamu, kamu akan jujur, maka rasa itu tiada dusta, ya toh? Rasa itu sama, kecil muda tidak mengenal usia, sama rasa itu. Nah, tentu kamu harus cerdas. Apa cerdas itu? Takwa. Takwa dalam dada kan. Nah, yang tahu dirimu, maka kamu jangan berpura-pura.
Karena berpura-pura itu bukan kecerdasan. Kalau kamu berpura-pura tidak akan cerdas. Sekarang bilang begini berpura kan akan kesulitan. Tapi kalau kamu apa adanya, jujur akan cerdas. Itulah namanya takwa. Gitu. Kamu taat atau berpura-pura taat itu kamu yang dirimu sendiri. Dzalika wa may yu'azzim sya'airallahi fa innaha min taqwal qulub. Syair yang berupa di zahir yang kau agung-agungkan itu jangan sampai keluar dari takwa ketaatan yang ada dalam dadamu. Itu dalam surat Al-Hajj surat 22 ayat 32. Kalau sampai dia muncul bukan atas dasar ketakwaan yang dalam dadamu, maka ia menjadi kesombongan, kebesaran, keagungan, syariat itu harta benda dan lain sebagainya, kendaraan mewah. Kalau tidak dipimpin oleh takwamu, dia menjadi kesombongan. Tapi kalau dipimpin oleh takwamu dan tidak kepura-puraan apa adanya,